Paris Saint-Germain kembali bangkit dengan menjuarai gelar UEFA Super Cup. Pasukan Les Parisiens sempat terpukul setelah gagal meraih gelar Piala Dunia antar klub. Namun mental juara PSG kembali ditunjukkan saat berhasil menundukkan Tottenham Hotspur di partai final. Keberhasilan ini merupakan buah ketegasan Luis Enrique. Sang pelatih berani melepas pemain bintang yang kurang loyal kepada klub. Bagaimanakah kesuksesan Paris Saint-Germain menguasai Eropa? Ambisi membalas kekalahan di Piala Dunia antar klub. Paris Saint-Germain tampil sangat mendominasi di ajang Piala Dunia antar klub. Les Parisiens buktinya berhasil tampil mengerikan hingga masuk ke final kejuaraan tersebut. Sayangnya PSG yang digadang-gadang menjadi juara malah harus mengubur mimpinya dalam-dalam. Les Parisiens malah diajari cara bermain bola oleh Chelsea setelah dibantai habis dengan skor 3-0. Alhasil kekalahan ini sontak membuat Luis Enrique merasakan kekecewaan yang begitu mendalam. Pelatih asal Spanyol ini buktinya sampai meluapkan emosinya dengan mendorong João Pedro. Ada banyak ketegangan, banyak tekanan, dan banyak dorongan yang dilakukan oleh banyak orang. Saya pikir kita semua harus menghindari hal tersebut, dan itu tidak boleh terjadi lagi, ujar Enrique. Padahal PSG sudah tampil superior dengan memulangkan berbagai tim unggulan di Piala Dunia antar klub. Sebut saja seperti Bayern Munchen dan Real Madrid yang menjadi korban dari Les Parisiens. Kekalahan ini seketika buat PSG kehilangan mimpi untuk meraih sextuple. Alhasil Les Parisiens langsung terbakar untuk berambisi meraih seluruh gelar di musim ini. Sebut saja seperti Dembele yang ingin memenangkan UEFA Super Cup sebagai awal dari ambisinya. Seperti yang sudah kami katakan dan ulangi, jika kami ingin tetap menjadi juara, kami harus terus memenangkan trofi. Kami harus terus menang apapun yang terjadi. Dan dalam setiap pertandingan yang akan kami lalui. Bahkan ambisi sang superstar juga didukung oleh Marquinhos yang ingin mengukir sejarah panjang bersama PSG. Memulai musim dengan Piala Super Eropa adalah suatu hal yang menyenangkan. Dan itu yang pertama buat kami sebagai pemain Paris. Kami ingin berjuang untuk itu lagi dan lagi. Dominasi baru Paris Saint-Germain di Eropa. Semangat membara Paris Saint-Germain langsung tertuang sejak menit awal UEFA Super Cup. Les Parisiens tampil lepas seperti biasanya dengan terus mendominasi permainan. Sayangnya mental yang dibangun susah payah ini sempat dirontokkan Tottenham Hotspur. The Lily White sukses mencuri keunggulan lewat sontekan Mikey van de Ven. PSG kembali terlilit nasib sial usai Christian Romero memperlebar jarak untuk wakil Inggris. Namun Luis Enrique tetap tegar dan memilih untuk mengganti sejumlah pilar andalannya. Dirinya memasukkan Lee Kang-in dan Goncalo Ramos demi mengubah jalannya pertandingan. Benar saja, Kang-in sukses memperkecil ketinggalan lewat sepakan deras dari luar kotak penalti. PSG yang mencium aroma comeback langsung menyerang total sampai titik darah penghabisan. Hasilnya, Goncalo Ramos sukses menyamakan kedudukan tepat sebelum peluit akhir dibunyikan. PSG akhirnya sukses menyegel gelar setelah memenangi babak adu penalti. 4 algojo Les Parisiens berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Seusai laga, Ousmane Dembele langsung didapuk sebagai man of the match. Penyerang timnas Prancis ini berperan besar sebagai otak serangan pasukan Luis Enrique. Selama 90 menit, dirinya terus mengobrak-abrik pertahanan Tottenham tanpa kena lelah. Tercatat, Dembele mampu mengukir 2 dribble sukses dan 10 kali masuk ke jantung pertahanan The Lily Whites. Selain itu, dirinya juga terlibat aktif dalam membangun serangan dengan 93% akurasi umpan. Peran Dembele makin sempurna dengan sumbangsi atau assist cantik kepada Goncalo Ramos. Gak heran kalau Dembele digadang-gadang sebagai calon kuat pemenang Ballon d'Or. Berdasarkan proyeksi kekuatan saat ini, dirinya menempati peringkat pertama di atas Lamine Yamal. Dapatkan jaket hoodie bahan tebal anti luntur cuma 80 ribuan. Cek link di bawah ini. Kemenangan kontra Tottenham Hotspur semakin memperkukuh dominasi dari Paris Saint-Germain. Les Parisiens kembali mengukirkan sejarah dalam persepak bolaan Eropa.
Buktinya, pasukan Paris berhasil meraih quintuple gelar pada tahun ini. Pencapaian ini nggak lepas dari jeripayah sosok Luis Enrique sebagai juru taktik. Pelatih asal Spanyol ini berhasil mengubah drastis PSG yang awalnya seringkali gagal di Liga Champions. Bahkan sang pelatih mendapatkan gelar dengan mengeluarkan bintang seperti Mbappe. Selain itu, rekor ini juga kembali membuktikan kepiawaian Enrique sebagai juru taktik. Pasalnya, juru taktik asal Spanyol ini sebelumnya juga pernah meraih quintuple bersama Barcelona di tahun 2015. Alhasil, keberhasilan meraih quintuple ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Enrique. Ex-pelatih Barcelona ini gak bisa menutupi kebahagiaannya setelah mendapatkan gelar UEFA Super Cup. Yang luar biasa adalah melihat para penggemar kami. Senang sekali kami bisa memenangkan trofi ini dan mempersembahkannya kepada mereka. Bahkan, gelar ini terasa sangat berarti bagi Enrique karena anak asuhnya melihatkan keseriusan meski baru berlatih selama 6 hari. Saya rasa sulit membicarakan pertandingan ini karena kami berlatih selama 5-6 hari. Tetapi kami masih mampu berjuang hingga akhir pertandingan. Meski begitu, Enrique nyatanya tetap membumi dengan memuji performa Spurs yang menjadi lawannya. Tottenham bermain sangat baik. Mereka berada dalam performa yang lebih baik daripada kami dalam pertandingan ini. Buah manis ketegasan Luis Enrique. Kemenangan dramatis Paris Saint-Germain merupakan buah dari ketegasan Luis Enrique. Sang juru taktik ogah pandang bulu dan langsung mendepak pemain bermasalah. Buktinya, ex-pelatih Barcelona ini lebih memilih Lucas Cavalier untuk mengawal gawang. Dirinya ogah memasang Gianluigi Donnarumma yang sempat ngelunjak meminta kenaikan gaji. Hasilnya, Cavalier turut memegang peranan penting untuk membawa pulang trofi UEFA Super Cup. Meski sempat goyang di awal, Cavalier berhasil membuktikan kapasitasnya saat adu penalti. Dengan tenang, pemain 23 tahun ini menepis sepakan mendatar dari Mickey van de Ven. Padahal kemampuannya sempat diremehkan oleh para penggemar yang lebih memihak Donnarumma. Bahkan mereka sempat bergurau dengan merekayasa unggahan story Instagram Donnarumma. Mereka membuat seolah-olah Gigio mentertawakan Cavalier saat PSG tertinggal di waktu normal. Apalagi Cavalier juga kebobolan 2 gol mudah dari situasi bola mati di laga debutnya. Para fans menganggap kesalahan tersebut tidak akan terjadi jika Donnarumma berada di lapangan. Di sisi lain, amarah para penggemar dinilai sebagai hal yang wajar. Pasalnya, Donnarumma merupakan sosok pahlawan PSG saat menggondol treble winners musim lalu. Namun, Enrique tetap bersikap tegas tanpa memedulikan kenangan manis bersama sang kiper. Sang entrenador bersikeras bahwa Donnarumma bukanlah sosok kiper yang sesuai keinginannya. Donnarumma keluar dari tim karena keputusan saya. Ini 100% tanggung jawab saya. Gigio salah satu kiper terbaik di dunia tapi menginginkan kiper lain. Tegas Enrique. Akibat kisruh ini, Enrique jadi lebih hati-hati untuk membeli pemain anyar. Selain Cavalier, dirinya cuma mendatangkan Ilya Zabarny yang tak punya label bintang di musim panas kali ini. Dapatkan sepatu serbaguna dengan bahan ringan mulai dari 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan kesuksesan merajai Eropa, akankah PSG bakal semakin naik kelas di tangan Luis Enrique?